Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang content creator, influencer, dan CEO dari Beyond Combat. Ini dia Zelos ZXZ. Ia bertumbuh tanpa sosok seorang ayah yang akhirnya membentuk karakternya menjadi orang yang pemarah dan pribadi yang suka berantem. Sampai di suatu momen, ia merasa putus asa dan kecewa karena Tuhan. Di momen itulah titik balik Zelos untuk kembali percaya dengan Tuhan yang selama ini ia tinggalkan. Dan ia percaya semua keberhasilan yang ia dapatkan sekarang, semua karena Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayang dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa kita akan ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan juga spiritual journey mereka. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kalian adalah bagian dari tetangga kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau mungkin kalian bisa share juga channel ini. Dan pastikan kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, jangan lupa untuk beli official merchandise-nya kayak jaket yang lagi gue pakai sekarang ini. Jaket ini bisa kalian dapatkan di online store kita. Nah, di sini udah ada QR code-nya yang akan membawa kalian ke official online shop kita. Dan pastikan ketika kalian pakai, well, upload di social media kalian dan tag kita di @danielmananta_network. Langsung aja kita akan ngobrol sama tetangga kita yang kayaknya dari energinya itu gue udah berasa banget kayaknya meledak-ledak guys. Langsung aja ini dia Zelos in the house. Yeah. Oh man, I love your energy bro. Thank you. Energy. Gue jujur ya. Gue ketemu Zelos pertama kali bertatap muka itu di YouTube Awards kemarin gitu ya. YouTube Works Awards. Dan gue pas lagi nge-MC tengah-tengah tiba-tiba dia teriak itu, yeah bro. Wih, siapa tuh? Siapa tuh? Kaget gitu kayak. Dan I mean you know gue juga nonton konten lu juga. Thank you. Gue ngeliat emang secara energi lu itu, lu ngingetin gue banget zaman-zaman gue di MTV sih. To be honest ya. Your energi lu itu benar-benar kayak meledak banget. And walaupun kita nonton lu di balik layar, tapi kita bisa ngerasain energi yang lu keluarin gitu di situ. Yeah, so thank you bro. Thank you for being. Grogi banget gue nih. Jangan mana dingin. Aduh. Sel. Iya kok. Jangan kok. Xiaomi ada kok. Jangan nih lah gak sopan. Xiaomi ada kok. Los, gue di sini gue pengen banget mengenal lu secara lebih dekat lagi. Iya. Silakan. Yeah. Masa kecil lu itu seperti apa sih bro? Gue tinggal di Jaktim ya. Oke. Gue tinggal di Jaktim. Gue SD di Strada Katolik. Ya gitu-gitu aja sih hidup. Pokoknya kalau dari kecil tuh emak gue cuman bilang yang penting lu tuh selalu dihitung lah sama orang gitu. Diperhitungkan maksudnya? Diperhitungkan. Iya, jadi minimal kalau sekolah ya kalau goblok jangan goblok banget. Yang penting ada rasa strivingnya lah buat bisa diperhitungkan gitu. Kalau nyokap ya kecil gitu-gitu aja sih. Tapi lu dari kecil emang udah this ball of energy atau your kecil tuh justru lu malah pendiam? Kagak gini dari dulu. Emang kayak gini? Kayak gini. Jadi dulu kecil tuh gimana ya? Ya emang begini aja sih. Ngomong apa sih gue? Ya begini kok. Karena memang bawaannya pas lagi gini tuh baru punya teman banyak gitu kali ya. Enggak, karena gini, gue baru sadar kalau misalnya gue menciptakan persona yang namanya VJ Daniel. Oke. Karena bener, ketika gue menjadi VJ Daniel, orang-orang lebih tertarik sama gue. Ya juga sih bener ya. Ya kan, tapi guanya, jadi gue sempet lah ngisi kayak personality quiz gitu. Dan habis itu at the end of the personality quiz, habis itu gue yang kayak baca gitu, salah nih, introvert gue masa. Abis itu istri gue nyaut, ya iyalah lu introvert. Lu kalau di rumah introvert banget. Beda sama lu di depan kamera. Dia ngomong gitu ke gue. Itu 16 personalities? Something like that. Gue gak tahu. Pokoknya gue cuman salah satu quiz itulah. Dan gue yang pas ngeliat gitu gue yang kayak wow that makes sense. Gue menciptakan sosok VJ Daniel yang kayaknya easy going banget, kayak reachable banget dan lain-lain. Tapi kalau misalnya gue ada di sebuah setting kayak di party atau pesta gitu, gue lebih suka menyendiri gitu.
Ngerti gak maksudnya? Kayak gue sebenarnya ya gue anak rumahan, gue lebih pengen di rumah aja, gue pengen interaksi gue sama orang yang gue udah kenal aja. Kalau misalnya gue sama kayak kemarin deh di YouTube Works gitu ya, pasti lu ngelihat gue cuman ngobrol sama satu orang terus. Gue gak bisa tuh kayak di depan orang, kayak di depan 10 orang mereka ngelilingin gue dan habis itu gue, iya jadi lu tau gak, dan gue bercerita gitu segala. Ya tapi itu gue gak tau, kalau misalnya lu gimana? Gak tau ya, gue bocil caper dulu gue pas masih bocil. Jadi ya begini aja sih, terus tumbuh seperti ini. Tapi ini aslinya gue begini. Aslinya emang begini. Mungkin gue kalau dibilang kayak ada persona gitu mungkin kalau lagi kerja kali ya. Itu baru serius tuh. Wih, sales tuh seserius apa sih kalau kerja? Ini lagi ada timnya sales di sini. Pasti nggak berani ngomong. Gue rada militer dikit kok. Iya. Kelihatan sih. Masa? Emang botak itu kan militer. Nggak dong. Nggak, nih gue apa ya? Ya gitu aja sih. Gue kalau di kantor gue tegas gitu. Karena gue buat gue tuh gue nggak mentolerir kesalahan 2 kali gue biasanya tuh. Wow. Karena gue ada quotes ya dari kepala sekolah gue dulu pas SMP. Penabur gue dulu. Bu Esther Mukim dia bilang gini. Hanya keledai yang akan jatuh ke lubang yang sama. Dia bilang gitu. 2 kali. Iya. Wow. Jadi kalau misalnya manusia jatuh ke lubang yang sama 2 kali, lu keledai. Iya bener. Lu gak pantas kerja sama gue, keluar. Gak gitu sih. Gak gitu. Kalau gue tipenya, gue jelek baiknya tim gue ketika dia udah komit untuk bisa ada di tim gue itu gue pasti terima. Cuman maksudnya biasanya tuh kalau ya udah 2-3 kali tuh berarti kan ininya bermasalah. Karena ini mestinya tetap works ya. Orang dikasih karbo sama protein mestinya ini kerja lah. Gitulah gue kalau kantor tuh. Gak enak gue kalau ngomong ini. Oh I love it. Oke, jadi waktu kecil lu anak nakal kah? Anak baik kah? Anak berprestasi kah? Nyokap lu sendiri bangga sama lu? Atau kayak aduh ini anak nakal banget sih pengen gue jewer? Kalau nyokap tuh pokoknya concernnya selalu coping mekanisme gue adalah gue berantem terus. Dari kecil. Tapi kalau di pelajaran gue gak pernah problem. Gue pasti 3 besar. Sampai gue masuk penabur. Masuk penabur susah banget ya. Gue masuk penabur. Itu pertama kali gue ngerasain taste of defeat tuh. Peringkat 15. 10 besar aja susah tuh di penabur dulu. Right. Habis itu sisa-sisanya ya peringkat 5, peringkat 6. Karena kan cewek-ceweknya aja udah pada sakti-sakti tuh. Right. Bentar, ini 15 besar dari berapa? 30. Jadi udah di tengah-tengah tuh anjir. Iya. Tapi ya tetap aja masih bagus lah. Mediocre. Iya. Enggak, gue kompetitif. Kompetitif. Jadi apa yang gue bisa kejar gue kejar. Gue gak ngerti gue kejar aja. Wow. Gitu kalau gue. Jadi dari situ barulah gue belajar banyak. Ya sisanya abis itu udah gampang sih. Setelah penabur SMA 81 itu juga sangat tidak masalah. Kuliah apalagi lebih ringan lagi. Tapi ya itu kerjaannya dari SD sampai kuliah berantem terus. Berantemnya kayak gimana sih? Maksudnya dari SD pukul-pukulan. Berantem pukul-pukulan. Nih satu kan gue tinggal di Jaktim. Kan tinggal sama pribumi semua. Mayoritasnya kan pribumi muslim. Jadi gue tuh dibully parah. Karena lu Cina sendiri, sipit sendiri. Plus udah sama Cina ngontrak lagi. Gue pindah-pindah kontrakan. Jadi bukan Cina yang solid gitu, yang gak bisa disentuh. Nah, terus gue gak ada bapaknya lagi. Nah. Bapak lu gak ada? Adalah lagi ngejar matahari. Di San Andreas. Ambil bentuk. Oke. Nah jadi dulu tuh sangat empuk lah gue buat dibully dari kecil. Nah jadi coping mekanisme gue ya berantem dan bacot. Jadi makanya gue sangat-sangat bersyukur gue tuh sekarang kosakata gue segini banyak dan gue bisa berdebat dan ngelevelin diri gue sama orang lain. Itu mostly karena gue dibully sih. Wow. Gue ngerasanya ya. Karena menurut gue dulu kan gue sangat tidak mau kalah. Jadi ini orang mau berantem apa mau adu bacot nih. Adu bacot gue ladenin sampai nangis. Kalau gue udah sampai bikin yang bully gue nangis tuh gue happy banget dulu. Wow. Rasakan mulutku. Oke. Tapi akhirnya lu jadi pembulinya gak sih? Gue SMA tapi gak yang gimana-gimana banget. Gue tuh biasanya cuman ngebales orang yang
nyoba-nyoba buat bully gue gitu. Right. Tapi kalau misalkan bully gitu gue nggak pernah sangat tidak setuju. Gue pasti against, mau itu kakak kelas mau ini. Gue paling nggak suka perpeloncoan di sekolah. Tapi lu sempat dipelonco? Gue dipelonco, gue lawan. Nih kuliah nih ya paling parah sih itu gue. Ini ada cerita nih. Kalau yang SMA gitu gue masih biasa-biasa lah. Kuliah itu gue bikin buku angkatan. Ini tolong ya FEB Unpad diganti itu penerimaan mahasiswa barunya. Di FEB Unpad gue ada buku angkatan bilangnya. Jadi itu bukunya itu harus ditandatangan, harus ada foto 336 mahasiswa. Manajemen. Nama, hobi, rumah gitu-gitu kan semua segala macam. Dan itu kan kita bertemu berkali-kali untuk mereka bisa isi nama, terus nggak boleh ke skip. Terus ada 336 halaman HVS yang kita harus potong. Bentuknya kan aneh-aneh tuh. Waktu itu persegi panjang, nggak ada kertas persegi panjang kayak gitu. Nah itu gue udah kesel, udah sama gue yang ngerjain. Terus gara-gara apa? Dia nggak suka muka gue. Terus digambar di belakangnya. Jadi yang lain ditandatangan dibalikin, punya gue di TU. Gak dibalikin, gue disuruh cari ke TU. Balik gak terus dibilangnya tolong jaga sikap. Sebelum baris berbaris, gue naik ke podium. Gue bilang, woi cutting lu pikir gue takut? Siapa yang gak buka angkatan gue ribut sama gue sekarang, gue gituin. Lu pikir gue mau datang sini? Gue datangnya syukur. Lu lihat banyak yang cabut. Gue datang nih karena mak gue suruh. Gue bilang. Abis itu ada yang nantang berantem. Abis itu ini dong ditenangin gitu. Ya gue bilang, lu ya bang, gue bilang. Wow. Wah semua gue tembak. Abis itu akhirnya kan disuruh jaga sikap kayak dibarisin gitu, disuruh nunduk. Gue bilang gue gak mau nunduk. Gue gak mau nunduk. Abis itu dimasukin satu ruangan, di mop sama 5 orang. Cowok semua. Dibacotin, ditekan gitu. Gue bilang, yaudah di sini ada nggak yang mau aku? Kalau nggak ada yang mau ngaku ya udah boleh terserah. Terus dia, yaudah lu ribut sama gue kan, kakak kelasnya. Terus gue bilang, yaudah lu bukan yang nulis. Lu bukan gitu. Gue maunya ribut sama yang nulis gitu. Kalau lu nggak ada urusannya ya lu ribut. Abis gue ribut sama yang nulis, gue bilang. Gue gituin. Terus mundur. Terus ada satu cewek tuh. Gue inget namanya Titis Hanggesti. Itu sampai sekarang gue inget. Itu satu-satunya cutting cewek hijaber yang berani ngomel-ngomelin gue. Wow. Wah itu gila itu dia. Terus gue di mop-mopin, terus gue nggak berani balas karena cewek kan. Terus ya udah akhirnya sampai detik ini nggak mau ngaku. Jadi lu udah tahu orangnya. Tapi gue udah tahu orangnya. Kok ketahuan? Kan seiring berjalannya waktu akhirnya cutting-cuttingnya respect kan. Semenjak kan kalau di kampus gue nggak aktif tapi gue suka bikin acara di luar kampus. Acara mabok. Acaranya gitu ya. Oke, di luar kampus. Udah gitu terus gue jualan, mereka belinya dari gue jualan Amer. Jadi respect. Enggak, emang bisnis lah. Kita ya nggak bisa di ini lah. Selos Escobar lah. Iya, Selos Escobar. Oke. Terus udah gitu sering berjalan itu udah tahu, tapi gue pernah confront terus dia nggak mau aku, ya udah aja lah. Gitu. Cuman dulu gitu gue gilanya gitulah. Kuliah apalagi paling parah. Maksudnya karena lu udah lepas banget ya. Kalau SMA itu kayaknya masih 1 lepas, 2 perpeloncoan, bully, semua segala macam, orang liar semua. Maksudnya orang benar-benar cari posisi gitu. Gue sampai punya quotes, semua orang cari jati diri di Jatinangor. Wow. Makanya Amer gue laku. Orang siang-siang beli Intisari, kocak banget dah. Siang-siang beli Intisari, gue sampai nanya, ini gue seneng sih lu beli 4. Lu ngapain minum Intisari siang-siang? Stres banget ya. Iya gue bilang, gabut kali ya. Gabut kayaknya. Iya. Oke. Gila colorful banget sih kayak masa kecil lu. Iya. Bentar, tapi gue pengen balik lagi deh. Lu tadi sempat bilang kalau misalnya lu tumbuh tanpa sosok bokap. Iya. Bokap lu itu tidak ada di dalam hidup lu. Iya. Sejak lu kecil. Iya. Dan kira-kira itu membuat lu menjadi anak yang tumbuh, ya itu ya, kayak gak kekontrol gitu. Caper gitu ya. Iya, marah dan lain-lain gitu. Ada anger issue dari situ. Ya. Cuman nyokap raise me well sih. Kayak banyak hal yang gue belajar dari nyokap, dan sebenarnya nyokap tuh udah penuhin itu gitu, sosok bokap. Cuman bedanya mungkin gak ada laki-laki lain aja di rumah.
Kalau dibilang liar banget enggak juga sih, karena sebenarnya gue tuh masih excel di sekolah. Gue masih ini, cuman kejelekannya itu doang, berantem. Sisanya aman-aman aja sih. Bikin gue jadi lebih gimana ya? Ya yang penting gue gak jadi kayak bokap lah gitu. Jadi lu justru malah mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai seorang laki-laki. Kalau orang bilangnya jadi punya teladan, gue jadi kayak punya sosok yang gak diikutin deh gitu. Ya. Kurang lebih. Ya kebalikannya aja. Kebalikannya. Gitu. Jangan sampai lu jadi kayak dia. Iya gitu. Gitu doang sih. Pas ateis tuh gue sampai gak punya temen karena semua orang gue mau berantemin. Nah jadi lanjut hidup gue berubah. Nah switchnya itu gue dikasih ide yang Mark Create itu. Banyak orang yang mau percaya sama gue. Akhirnya gue jalan tapi terhenti COVID. Gue sampai ngomong ke Tuhan, kalau sampai Basaro ini turun dari atas ke atasku, wah ini udah nggak ada lagi yang lebih heran lagi daripada ini. Ngomong dapat Basaro, aneh nih anak nih, sakit nih kayaknya. Udah mau ditarik pulang aja tuh kayaknya. Baru gue ngomong serius, Mi kayaknya mau dibaptis gitu.